Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, pelajaran hari ini adalah pelajaran tafsir, yaitu surat 6 ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan zalim, kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah bagi mereka amnu, keamanan, garansi maksudnya, bagi mereka lah mendapat garansi. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa maksud dari ayat ini? Jadi sekilas ayat ini ingin memberitahu kita, orang yang beriman, kemudian dia menjaga keimanannya, jangan sampai berbaur dengan kezaliman, ya, maka Allah beri jaminan. Beri jaminan apa? Ya tentu jaminan Allah masuk surga, akan mendapat kenyamanan. Jadi beriman, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman sepanjang hidupnya, mereka mendapat garansi masuk surga. Qala al-Imam Tabari, hadza fasl qada min Allah baina Ibrahim khalilih wa baina man hajahu min qaumih min ahli syirki billah. Ini adalah fasl qada, ya. Jadi disposisi dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan sudah disampaikan siapa yang lebih iman, siapa yang lebih aman, ya, apakah orang yang zalim atau orang yang beriman pada Allah. Kemarin tuh ayat sebelumnya, ya. Di sini disebutkan begini, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin aku takut terhadap apa-apa yang kamu serikatkan. Wala takhafun, sementara kalian tidak takut kepada Allah. Bagaimana mungkin aku takut kepada Tuhan-Tuhan kalian, sementara kalian tidak takut pada pada Tuhanku, kepada Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, sesuatu yang tidak Allah turunkan dalil, tidak turunkan keterangan. Lalu di ujung ayat ini Allah bertanya, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, siapa dari dua golongan ini yang lebih berhak mendapat keamanan, mendapat jaminan masuk surga? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi ta'lamun ini diambil kata ilmu, jika kalian berilmu. Artinya jika kalian betul-betul ya mengakses
mana yang benar ini dengan ilmu. Jadi jangan dengan kata orang. Nah, ayat ini menjelaskan faslul qada namanya, keputusan dari Allah. Tentu yang beriman, yang aman, artinya mendapat garansi, orang yang beriman dan dia menjaga keimanannya sepanjang hidup, tidak dinodai dengan kezaliman. Itu yang mendapat garansi. Faqala ta'ala fasilan bainahu wa bainahum, maka Allah menurunkan fasil, keputusan. Alladzina sadaqallah wa akhlasul ibadah wa lam yukhlitu ibadatahum bi'iyahu wa tasdiquhum. Orang yang percaya kepada Allah dan ikhlas ibadahnya serta tidak mencampur ibadah kepada Allah, ya, wa tasdiqahum lahu bidzulmin, serta keyakinannya, pembenarannya kepada Allah dicampur dengan apa? Zulmin, dengan zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah bisyirkin, tidak pernah syirik, tidak pernah menserikatkan Allah sepanjang hidupnya. Walam yusyriku fi ibadatihi syai'an. Artinya dia tidak menserikatkan, mereka tidak menserikatkan pada ibadah pada Allah sesuatu pun. Sementara salah satu bentuk syirik itu kan ada dua ya, syirkil akbar dengan asghar. Syirik itu ada dua, syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil itu adalah riya. Ya, jadi barang siapa yang sudah beriman kepada Allah, kemudian ditunjukkan dengan ibadah yang betul-betul tulus, tidak riya sepanjang hidupnya, maka dijamin masuk surga. Nah, akan susah ini. Bisa nggak kita menjaga keimanan sepanjang hidup? Ya kan? Jangan sampai riya lah. Nah, itu yang kecil, apalagi yang besar. Yang kecil aja. Kan susah itu. Jadi itulah ya. Fa innahum khaifun min iqabih wa makrun ibadatihim. Amma fi ajilid dunya fa innahum wajilun min hululi sukhtillah bihim. Wa amma fil akhirah fa innal muqinun bi alimin azabillah. Jadi orang-orang yang takut kepada sanksi dari Allah di dunia, ya, mereka takut sanksi Allah akan turun dengan kemurkaannya. Di akhirat apalagi? Itu menurut Imam Tabari. Menurut Ibnu Asyur, wa hadzal jumlah min hikayati kalami Ibrahim ala ma dzahaba ilaihi jumhur mufassirin. Kata Ibnu Asyur, ya, kata-kata alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ini bukan kata-kata tersendiri, tapi masih bagian dari ayat sebelumnya. Ya, yang menyatakan mana dua golongan yang lebih terjamin amannya, gitu kan? Apakah orang yang musyrik atau orang yang bertauhid? Lalu ayat ini menyatakan orang yang beriman tulus kemudian tidak mencampur keimanan dengan zalim, itulah yang mendapat jaminan. Ya, sehingga ini merupakan ayat yang satu paket dengan ayul fariqaini ahaqqu bil amni. Tawalla jawab astimami bi nafsi walam yantazir jawabahum. Allah walaupun bertanya, ya, di ayat yang kemarin bertanya, siapa golongan yang lebih terjamin? Kan bertanya, mestinya dijawab. Tapi Allah sendiri yang menjawab. Tentu saja orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Itulah yang mendapat aman. La yasaul mas'ula illa ayyujiba bimithli walau wa huwa tabkitun lahu. Ini merupakan bentuk tabkit, ya, pelecehan, penjatuhan terhadap mereka. Tentu yang beriman itu yang lebih aman di akhirat. Sama dengan kita lah. Begitu banyak orang bicara, Allah bicara, ya, Allah bicara, orang-orang bicara. Siapa yang lebih kau percaya? Ya kan? Orang bicara begini, semua kan memanggil, ya, agar kita bersikap seperti mereka, bergaul seperti mereka. Allah juga bicara, nih yang benar begini. Siapa yang kau lebih percaya?
Nah, ini Allah juga bertanya pada kita. Fa in qulta qultu wa qad taqaddama nazari fi hadhihi surah. Nah, tentu saja Allah wa qila laisa dzalika min hikayati kalami Ibrahim. Tapi ada yang berpendapat ayat ini tidak ada kaitan dan yang kemarin. Ya, jadi pernyataan baru, statement dari Allah. Barang siapa yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya, dia berjuang jangan sampai imannya itu ternoda sampai akhir hayatnya, maka dia terjamin masuk surga. In kuntum ta'lamun bal huwa kalamun musta'naf minallah libtidai hukmin fatakunu jumlah musta'nafat istinafan ibtidaiyah tasdiqan liqauli Ibrahim. Jadi ada yang mengatakan ahli tafsir ayat ini tidak berkaitan dengan ayat kemarin tentang Nabi Ibrahim, tapi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk semuanya. Wakila huwa hikayatul likalamin sadara min qaumi Ibrahim jawaban suali Ibrahim. Ada lagi yang mengatakan ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan kaum Nabi Ibrahim. Ya, jadi ayat Quran ini kan tergantung usernya. Usernya siapa? Ada pelaku, ada pengamat. Ada pelaku, ada pengamat. Nah, kita kan pelaku. Ya, usernya ini pelaku. Kita, kalau kita. Nah, tapi bisa jadi kita menjadi pengamat. Sebab ini jadikan standar buat orang lain. Ya, bagaimana kita menilai orang lain? Orang itu selamat apa enggak? Nah, pandangan kita, pendengaran kita kadangkala salah. Karena ada satu hal yang tidak bisa kita deteksi, yaitu hati. Ya, artinya orang salat tepat waktu, ya, warawiri masuk masjid. Nah, menurut kita itu orang baik. Tapi apa betul yang kita pandang baik lalu otomatis baik menurut Allah? Belum tentu. Itu kan pandangan kita. Kita sebagai pengamat. Kalau kita sebagai pelaku, ya kita bercerminlah pada diri kita. Apa kita sudah benar apa belum? Kita menjalankan Islam ini apakah untuk kita sendiri atau untuk orang lain? Jadi kalau ada orang itu, kita baru menampakkan diri sebagai muslim. Tapi kalau sendiri, mah enggak. Nah, ini yang bisa menjawab kita. Kita sudah ikhlas belum menerima Islam? Atau kita masih merasa keberatan? Ya, kita berbuat, kita menjalankan, atau kita berlaku sebagai muslim karena enggak enak sama tetangga. Karena kita lingkungan muslim, ya kita berlaku sebagai muslim. Nanti kalau kita sendiri, ketika nggak ada orang Islam yang melihat, ya keluar tabiat aslinya, nggak salat, nggak zakat, nggak pernah mau tahu, tidak loyal terhadap Islam, apa begitu? Nah, itu tergantung kita. Yang bisa menjawab semuanya adalah kita. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, perbaikilah sebelum kita menyesal. Qala Syangkiti, menurut Syangkiti, Imam Syangkiti mengatakan al-muradu bi dzulmi huna asyirku kama thabata anin nabiyyi fi sahih Bukhari wa ghairi min hadits Abdullah bin Mas'ud wa qad bayyanahu qaulu ta'ala. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Ya, menyerikatkan Allah, menyekutukan Allah. Seperti yang ada dalam hadis Bukhari dan lain-lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik, dalam surat Luqman ya, sesungguhnya musyrik adalah kezaliman yang besar. Ini nasihat dari Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah. Janganlah kamu serikatkan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik la zulmun azim, zalim yang besar. Nah, itu dari sisi Al-Quran ya, dari sisi ayat. Sekarang dari sisi hadis. An Abdullah bin Mas'ud qal
lama nazalat hadil ayat, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, saat turun ayat ini, syaqqa dzalika 'alan nas. Orang-orang merasa resah. Waktu ayat ini turun, para sahabat resah, gundah. Apa penyebab kegundahan mereka? Mereka bertanya pada Rasulullah, wa qalu ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ya, ayat ini kan memberikan statement, barang siapa yang sudah menyatakan diri beriman, kemudian dia tidak mengotori keimanannya dengan zalim, kezaliman, maka dia mendapat garansi masuk surga. Apakah syarat ini syarat mustahil? Karena mustahil orang tidak berbuat zalim, sedikit pun. Ya. Siapa yang bisa melakukan menjadi seorang muslim, lalu sepanjang hidupnya tidak berbuat zalim? Nah, ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Sehingga resah, wah kalau begitu ini syarat yang mustahil. Jadi tidak mungkin orang bisa masuk surga. Begitu menurut para sahabat. Mereka komplain lah, semacam komplain pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, innahu laisal ladzina tu'nun. Sesungguhnya syirik yang dimaksud oleh ayat ini tidak sama dengan pemahaman kalian. Bukan itu maksudnya. Kalau zalim dalam bentuk apa itu ya wat'u syai' fi ghairi mahali, bekerja tidak proporsional. Ya. Itu sudah zalim. Contohnya ada baut atau mur yang plus kita buka dengan min, itu kan sudah zalim. Sehingga memang terbuka cuma soak. Akhirnya nggak bisa dibuka lagi. Ya, memang terbuka, tapi jadi soak. Ini namanya bentuk kezaliman. Ya. Yang mestinya dibuka dengan obeng, kita buka dengan tang contohnya. Itu kan tidak tepat. Ya. Sesuatu, banyak kezaliman yang kita lakukan, yang kecil-kecil, sampai yang besar-besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari kelakuan yang zalim? Nah, ini yang pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ternyata, alhamdulillah, Rasulullah menyatakan, zalim yang dimaksud oleh ayat ini tidak seperti yang kalian pahami. Ya. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Apakah kalian tidak pernah mendengar apa yang dikatakan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menserikatkan Allah sedikit pun. Sesungguhnya syirik merupakan dosa yang besar. Ini surat Luqman, surat 31, ayat 13. Jadi pengertian zalim di sini adalah syirik. Nah, ya, jadi kalau kita betul pahami bahwa zalim itu syirik, itu juga kita pertanyakan, adakah di antara kita sepanjang hidupnya bisa menjaga diri jangan sampai musyrik? Musyrik itu kan menduakan Allah. Ya. Allah itu kan wahid, satu. Jadi kalau sampai kita nggak anggap satu dan nomor satu, ya, kita jadikan prioritas. Kalau kita tidak begitu, berarti kita jatuh ke syirik. Tuh. Kalau pakai kaidah ustadz yang menyatakan pemilu itu syirik, lah berarti kita syirik. Nggak akan masuk surga. Ya, sebab kita nggak bisa bertahan. Setiap 5 tahun syirik kita. Nah begitu, bukan 5 tahun aja, pemilihan RT juga begitu. RT, RW milih kapan? RT, RW, lurah mah nggak milih. Kades mah kita nggak ada kan. Bupati,
Wali kota lah, kalau kita wali kota. Daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1, gubernur. Presiden. 5 kali kita. Syirik. 5 tahun. 5 kali. Kalau pakai kaidah itu. Jadi para ahli Islam ini bagaimana menghadapi sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini kan kekuatannya berdasarkan suara, jumlah suara. Bukan kualitas, tapi kuantitas. Kalau Islam kan kepada kualitas. Nggak semua orang boleh bicara. Yang boleh bicara adalah ahlul ilmi. Yang ngerti. Ya memang kita paham sih. Kalau nggak ngerti ngomongnya percuma kan. Tapi di Indonesia lain. Ya kan? Sehingga setiap 5 tahun dia harus memperbaharui kepercayaan, powernya. Dia harus perbaharui 5 tahun sekali. Sehingga dia harus memposisikan baik-baik. Tuh. Kalau di tengah-tengah nggak baik nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mau pemilu jadi orang baik. Setelah dipilih lain lagi. Kan jadi begitu nantinya. Dan dia bisa beli suara. Dibeli. Walaupun penjahat, ya, suara penjahat sama dengan suara orang baik-baik. Suara orang nggak sekolah sama dengan profesor. Nah ini yang amat disesali gitu kan oleh Islam. Jadi tarik menarik perlu nggak perlu, perlu nggak perlu. Kalau kita mengambil sikap antipati, sudah sebodoh amat itu, nggak ada benernya. Kita nggak punya kekuatan, telunjuk kita ini nggak punya kekuatan, nunjuk ngeladen itu. Nah, begitu akhirnya. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Karena ini ruang harus diisi. Kita nggak mau, ya diduduki mereka nanti. Nah itu. Ya, tapi berapa kali kita milih salah. Nah, yaitu mungkin yang salah yang dipilih lah. Ya, kita sudah milih yang terbaik, terus salah. Orang Islam ya mestinya milih Islam. Kalau kita orang soleh, milih orang yang soleh. Mestinya begitu. Mestinya. Tapi berhubung tidak ada lagi, itu yang terbaik dari yang jelek. Karena salah satu kaidah begini. Adanya kejahatan yang merajalela bukan saja karena banyak penjahat. Bukan sekedar banyak penjahat. Tetapi salah satunya adalah disebabkan oleh diamnya orang benar. Diam dia. Menang baik. Ya. Karena ada orang yang ngerti agama, diam aja. Diam aja, nggak komen, nggak komen. Padahal dulu dipilih itu supaya komen. Yang salah dibenerin, yang bengkok dilurusin. Nah inilah yang terjadi ya pada alam demokrasi. Nah, tapi kalau kita nggak milih, ya itu tadi. Jadi gondok. Ada keputusan yang salah, kita protes. Tapi protes kita nggak punya kekuatan. Karena kita tidak berkuasa. Apa kekuasaan itu sesuatu yang haram? Tidak. Menurut orang yang sudah terbiasa berkuasa, haram. Jangan ikut-ikutan, itu makanan saya. Kan gitu kan? Maunya begitu. Maunya. Jangan ikut-ikutan, kamu milih aja, jangan dipilih, jangan nyalon, jangan. Saya yang nyalon, kamu yang milih saya, begitu maunya begitu. Nah, kita ini selalu menjadi korban. Nah, jangan sampai terus-menerus berkepanjangan, karena kita harus mempersiapkan diri berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Sudah ketinggalan jauh kita. Mikirin begitu aja tuh. Kita pilih yang terbaik, yang profesional itu. Jadi jangan karena cantiknya, jangan karena cakepnya, jangan karena keturunannya, profesinya profesional apa enggak. Itu supaya setidaknya dia menjadi aktor dunia. Karena kita nggak bisa memisahkan diri dari dunia. Sekarang kita nggak ngapa-ngapain, harga minyak turun. Ya kan? Minyak turun tapi emas naik.
Bukan emas-emas, bukan. Emas naik ini sehingga mempengaruhi daya beli. Jadi uang kita ini semakin tidak berharga gitu. Berharga atau tidak berharganya uang kita, ini keputusan politik gitu loh maksudnya. Ini harus kita sadari. Jadi nggak mungkin kita menghindari politik. Politik itu bukan sesuatu yang haram. Justru kita harus isi. Politik itu alat, sama dengan pisau. Kita memegang pisau, benda tajam. Pasti kalau itu dipegang oleh anak-anak kan kita takut ya. Dia pegang gunting, masih bayi pegang gunting, kita takut. Tapi kalau dipegang oleh orang dewasa, ya kita nggak perlu takut. Karena dia akan gunakan untuk hal yang benar. Begitu juga kita. Politik itu alat untuk mempercepat. Kalau bahasa sehari-hari begini. Ada buah. Buah itu ada di atas, artinya di pohon yang tinggi. Kita inginkan buah itu. Apa akal kita? Maka kita ambil sengget. Sengget itulah politik. Ibaratnya begitu. Jadi untuk mempermudah. Tapi kalau nggak mujur, sengget itu akan nimpa kita. Kita ketiban, kita akan celaka. Ya. Kalau itu mah. Tapi kalau lato-lato itu nggak ada gunanya. Jadi apa yang diselesaikan oleh lato-lato itu? Begitu-begitu aja, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini karena saya lagi demam itu, jadi saya nggak habis mengerti orang ngabisin waktu buat begitu. Maksudnya nggak ada yang diselesaikan gitu Pak. Kalau kita silat ya, belajar silat masih mending kan. Ngegoes, dapat sehat. Kalau itu apa gitu? Bolak-balik begitu aja. Nah, sudah ada itu, sudah mendulang musibah. Ada anak kecil yang kena matanya. Pak. Ini lagi ramai sekarang. Ada anak. Mungkin satu saat kalau jumlah korban cukup banyak, mungkin bisa dilarang. Mungkin. Tapi itu untuk mengalihkan perhatian lumayan. Jadi kalau rakyat itu nggak dikasih mainan, nanti fokusnya ke situ tuh. Kan risih dilihat rakyat. Maka dibuat mainan, apa musik, biar mereka lalai gitu kan. Ada konser, ya lupa dari dia, nggak ngelihat ke sini. Itu maksudnya. Jadi memang harus ada mainan rakyat. Jadi ada apa tontonan yang menarik, joget-joget, jadi dia lalai. Makanya Islam melarang semua itu yang membuat kita lalai. Nah, kalau semua hiburan tidak boleh, nanti fokusnya ke satu jurusan. Bener nggak bener. Risih yang dilihat ini, pemain-pemainnya. Nah, kita lanjutkan. Menurut Ibnul Qayyim, al-khawfu da'iman ma'asyirki. Khauf da'iman ma'asyirki wal amnu da'iman ma'at tauhid. Ketakutan selalu ya satu deret dengan syirik. Orang yang syirik itu selalu hawanya ketakutan, bawaannya. Sementara aman selalu berdampingan dengan tauhid. Orang yang bertauhid itu insya Allah aman. Itu maksud Ibnul Qayyim. Ya, ini sesuai dengan kata-kata Ibrahim, wa kaifa akhafu, bagaimana saya takut terhadap apa yang kamu serikatkan. Sementara kalian sendiri ya tidak takut terhadap apa yang aku takut. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian serikatkan. Wa takhafun, sementara kalian tidak takut annakum asyraktum billah, bahwa kalian menserikatkan Allah. Jadi bagaimana aku akan takut kepada Tuhanmu, kamu tidak takut pada Tuhanku. Itu kata Nabi Ibrahim. Jadi faman asla, kata di sini, nah, tadi itu ya. Terus hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit anin Nabi, dari Nabi, man syahida ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu
wal jannatu haq wan naru haq adkhalahallahul jannata ala ma kana minal amal. Dari Ubadah bin Samit, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, esa tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah utusan serta Rasulnya, Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh dari Allah, surga benar, neraka benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke surga, apapun amalnya. Jadi singkatnya begini, Bapak sekalian, untuk masuk surga, ya, tiketnya satu. Pertama, beriman dan tidak pernah musyrik sepanjang hidupnya. Itu tiket masuk surga. Sekedar masuk. Sekedar masuk. Kan orang masuk surga nggak cukup sekedar masuk. Nah kalau sekedar masuk mah nggak milih-milih gitu. Ya di emperan nggak apa-apa. Ya itu cukup itu. Maksudnya syarat minimal. Jadi kalau kita tujuannya sekedar masuk surga, ning dia kata orang. Nah, ditaruh di mana tuh yang penting masuk surga. Walaupun suruh jaga gerbang surga gitu. Ya. Dan harus diingat bahwa di akhirat itu sifatnya abadi. Ya sudah syaratnya itu. Jadi syarat minimal masuk surga, bertauhid, jangan pernah musyrik sepanjang hidup. Tuh, satu. Tapi kalau kemudian kita milih, lah masuk surga sih masuk surga, jangan beginilah. Gitu. Masa ngampar, kayak orang kemah. Nah, kalau Anda sudah begitu, berarti harus ada poin. Poinnya itu adalah amal saleh. Itu. Jadi amal saleh, jadi semua fasilitas itu ada tebusannya, ada poin-poinnya. Berapa poin yang kita punya, nanti ditebus. Sehingga barang siapa yang turut ya mengiring jenazah, dia salat jenazah kemudian mengiring ke kuburan, maka dia dapat 2 qirat. Ini skala akhirat. Wa mal qiratu ya Rasulullah. Qirat itu apa? Seperti Jabal Uhud. Emas sebesar Jabal Uhud. Gunung Uhud kan besar tuh. Nah, begitu kita diberi emas. Maksudnya nilainya. Apa nilai segitu besar? Ya besar untuk dunia, tapi untuk akhirat nggak besar. Karena harga-harganya itu beda. Ya nggak beda dengan kita ngontrak rumah lah. Ya. Ngontrak rumah, satu kapling contohnya, bangunan dengan luas 200 meter. Setahun 100 juta, wajar. Ya. Kalau kemudian ada kapling dengan luas 200 meter, nilai sewanya itu 1 triliun. Mahal nggak? Mahal. Tapi kalau untuk akhirat murah. Kenapa? Karena di dunia kan setahun itu mah. Mahal. 100 juta contohnya 2 tahun. Mahal. Ya kan? Tapi kalau untuk akhirat 1 triliun itu murah. Karena abadi. Kan kita mahal enggaknya ditentukan oleh waktu. Di akhirat tidak ada waktunya. Murah jadi. Maka maksudnya begini. Kalau kita ngontrak kapling 1 triliun 2 tahun saja murah. Gitu kan? Karena masanya tidak akan berakhir. Non limit. Tidak ada limit. Maka kita dibutuhkan dari kita itu pahala yang banyak. Maksudnya begitu. Untuk mendapat fasilitas surga itu pahala kita harus banyak. Karena nebusnya itu semuanya sifatnya abadi. Kalau kita di dunia kan sifatnya sementara. Ya, sebagus-bagusnya benda dunia, pada satu saat kita tinggalkan. Kalau di akhirat abadi. Nah ini, sementara kita ini harus dipikir. Kita hidup dalam waktu yang cukup lama. Harus dipikirin gitu.
Kalau kita nempat di satu tempat ya, satu pemukiman, kita harus tahu kita bakal lama di situ. Kadang-kadang kan kita pikirannya itu sempit ya, sifatnya sementara. Kita bakal lama. Nah, pendidikan itu akan menentukan masa depan. Keterampilan akan menentukan masa depan. Banyak orang yang tidak sadar. Jadi artinya fasilitas yang dia miliki, nikmat yang dia punyai, itu tidak dipakai sebaik-baiknya untuk cari ilmu. Begitu udah keluar sekolah baru nyesel dia. Kenapa dulu nakal, sering bolos, tidak belajar. Sebab satu kesempatan ketika hilang tidak bisa balik lagi. Sama dengan kita waktu kuliah. Temannya banyak. Ya. Ini kita tidak manfaatkan, harus tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan merekrut sebanyak-banyaknya teman. Kita nggak tahu bahwa teman-teman kita yang pernah satu kuliahan dengan kita, satu sekolah, satu saat menjadi pemimpin. Dan sulit ditebak lagi. Jadi seringkali kita melihat teman kita ini dulunya biasa-biasa saja. Tapi begitu sudah keluar, berbintang dia. Tuh, menjadi penguasa. Atau menjadi orang kaya. Menjadi orang yang terpandang. Maksudnya kalau kita punya koneksi kan, kita juga lancar hidupnya. Rupanya kita tidak terlalu peduli. Begitu sudah keluar kuliah, kita baru nyesel. Dulu saya punya teman ini, kemana orangnya? Padahal di zaman sekarang kita bisa menjadi teman abadi. Sepanjang hidup, seumur hidup. Contohnya kita catat emailnya. Kemanapun dia pergi kita bisa berhubungan. Ya, waktu itu memang dipertemukan dalam satu kelas. Ketika bubar, apakah dia di Papua atau di Belanda, di Inggris, tetap aja bisa berhubungan. Nah ini yang manfaat, kesempatan yang kita tidak gunakan. Ya, sehingga kita menyesal. Kita lanjutkan. Wa min fada, dalam satu kesempatan diceritakan juga dari Utban bin Malik, wa huwa min ashabi Rasulillah mimman syahida Badran. Diriwayatkan oleh Utban bin Malik, dia adalah salah satu peserta perang Badar. Anau ata Rasulullah faqala ya Rasulullah qad angkartu basari wa ana usalli liqaumi. Ya Rasulullah, mataku ini bermasalah, katanya. Pandanganku bermasalah. Fa idza kanatil amtar, saya ini suka sholat berjemaah, kata beliau. Tapi kalau hujan lebat, ya, ini mengakibatkan banjir sehingga saya nggak bisa datang ke tempat sholat. Sementara mata saya ini kan bermasalah, istilahnya kurang jelas gitu ya. Nah, maka bisa nggak sih ya Rasulullah engkau datang ke sini lalu memimpin sholat di rumahku gitu. Kalau bahasa kita mengelunjak gitu. Kok bukan dia yang datang berjemaah, malah orang disuruh rumahnya rupanya ada ruang ya. Tuh saya punya ruangan, bisa nggak dijadikan musola gitu singkatnya. Tapi Rasulullah nurut, sa'af'alu, saya akan melakukan. Qala Utban, faghada Rasulullah wa Abu Bakar hina irtafa'a. Lalu Rasulullah datang bersama Abu Bakar. Fasta'dzana Rasulullah fa'adzinat lahu. Fa'adzintu lahu. Lalu Rasulullah minta izin masuk, aku izinkan. Falam yajris hatta dakhal baita, tsumma qala. Saat beliau masuk rumah, beliau berkata, "Aina tuhibbu an usalliya fi min baitika?" Di mana bagian dari rumahmu yang ingin dijadikan tempat sholat? Mana ruangan buat sholat yang kamu inginkan? Qal fa asyartu lahu ila nahiyati minal bait. Lalu aku tunjuk di situ. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbara. Lalu Rasulullah pun memimpin sholat zuhur. Faqumna, lalu kami berdiri di belakang beliau. Fasafafna fasala raktain. Kami pun membentuk barisan dan sholat 2 rakaat. Summa sallama, kemudian salam. Qal wa habisna ala khaziratin sana'naha lahu.
Lalu kami usahakan supaya Rasulullah nggak pulang, kami jamu. Nah, kami jamu dengan khazira. Khazira ini artinya makanan, ya, sejenis makanan yang terdiri dari suwiran daging. Tuh, daging dibuat kecil-kecil, kan, disuwir kan. Kemudian disiram dengan kuah. Tuh. Nah, kemudian dibubuhkan juga dakik. Ada dakik itu apa? Bumbu-bumbu. Ya, wa ilam yakun fi lahmun fa huwa asidah. Nah, ini kurang lebih ini bentuknya bubur ayam lah singkat. Yang sudah disuwir ya, sudah disuwir. Nah, Rasulullah dijamu dengan bubur ayam. Ya bubur daging lah, enggak harus ayam ya, bubur daging, kan ini suwiran daging. Lalu salah seorang yang berkumpul di situ, ya, semua orang kemudian berkumpul ketika hidangan disuguhkan, orang-orang yang jauh pada mendekat, ya seperti kita lah, mendekat, dikeroyok gitu kan. Otomatis ada yang tidak hadir di situ. Ada sahabat yang mereka kenal tidak datang. Lalu Rasulullah ada yang bertanya, Aina Malik bin Dakhshin? Malik bin Dakhshin mana? Gitu. Seorang teman yang mereka kenal. Oh nggak ngumpul nih sama kita-kita. Lalu ada yang menjawab, Dzalika munafik. Itu orang munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Nggak suka kepada Allah dan Rasul. Ada yang jawab begitu. Si Anu mana nih? Oh munafik itu. Nggak suka sama Allah dan Rasul, nggak suka kumpul sama kita-kita lah singkatnya. Lalu Rasulullah menjawab, la taqul dzalik. Jangan ngomong begitu. Ya, Rasulullah melarang, jangan suka ngomong begitu. Ala tara qad qala la ilaha illallah. Anda kan sudah tahu bahwa dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yuridu bidzalika wajhallah. Dia kan ucapkan itu ya karena ingin mendapatkan wajah Allah, ikhlas. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu ada yang menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fa inna nara wajhahu wa nasitahu ila munafiqin. Maka kami melihat ucapan Rasulullah itu lebih tepat ya untuk orang munafik. Qala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Singkat cerita, apa yang kita bisa tangkap dari dialog Rasulullah ini? Ya tadi itu, bahwa ajaran Islam ini tergantung usernya. Ya. Kalau kita selaku pengamat, kita tidak bisa meraba keikhlasan seseorang. Urusan akidah kita nggak boleh menjudge orang gitu singkatnya. Ini kan tadi ada orang yang nggak datang, kan? Ada salah satu teman yang di sini dikenal dengan Malik bin Dakhshin. Dia tidak datang. Lalu segera orang melontarkan kata munafik itu. Lalu Rasulullah melarang, jangan. Karena urusan hati tidak bisa diraba oleh siapapun. Kan gitu kan? Usernya ini kita selaku pengamat waktu itu kan. Nah, orang ini nggak suka ngumpul-kumpul. Jangan sekali-kali engkau katakan pada dia itu orang yang munafik. Karena itu urusan hati. Tapi kalau urusan kewajiban mah iya. Gitu kan? Jadi kalau usernya kita yang menjadi detektor kita sendiri, kita rasakan sendiri. Kita ini Islam untuk siapa? Atau ikhlas apa enggak? Apa karena rame-rame masyarakat begitu ikut begitu? Atau memang panggilan hati kita? Ya kalau kita masih ikut-ikutan orang, sudah waktunya lah Anda harus ikhlas. Sebab ngapain capek ngikutin orang gitu kan? Kan capek orang begitu kita ngikut begitu, ngapain? Capek-capek udah ikhlaskan diri pada Allah. Sebab kita tahu umur kita nggak pernah pasti kapan akan datang, ajal kan. Jadi kalau kita masih Islamnya untuk orang, hentikanlah. Sebab nggak banyak manfaat yang kita peroleh. Nah, kalau kita selaku pengamat,
Jangan melihat kekurangan orang seperti yang kita anggap, belum tentu. Ya contohnya, habis sholat langsung pergi, habis sholat langsung pergi. Ini munafik ini. Contohnya begitu. Jangan cepet-cepet, siapa tahu dia ada sesuatu di luar sana. Kita nggak pernah tahu, itu kan? Nah, seperti ini, yang datang cuma sedikit, ya nggak apa-apa, kita mah shift. Kadang kerja itu juga ibadah sama saya. Yang sempat, yang ingin mencari pahala aja gitu kan. Ini kan bukan wajib. Ya. Memang ngaji itu wajib, tapi nggak harus terus-terusan dan tidak harus kepada saya gitu kan. Jadi kita jangan menjat. Wah, kalau nggak sama saya nggak benar. Jangan begitu. Nggak boleh begitu. Kalau kita sebagai user, untuk diri kita sendiri, ya kita timbang. Ya, kita sudah umur segini, waktu kita tidak lama lagi, tidak mungkin kita abadi. Kalau abadi, pasti nabi-nabi tidak mati. Kalau abadi, orang kaya tidak akan mati. Kalau umur bisa ditebus dengan uang, tentu yang uangnya banyak gak akan mati. Kalau umur bisa diperpanjang dengan kekuasaan, tentu yang berkuasa tidak akan mati. Gitu kan? Yang populer tidak akan mati, semuanya mati pada waktunya. Nah, begitu juga tidak beda dengan kita. Nah, pasti pada saatnya nanti akan kembali. Maka yang terbaik sikap kita adalah siap-siap. Jangan mudah menilai buruk pada orang lain. Kalau dia buruk ya kita doakan semoga mendapat hidayah. Gitu kan? Kita omongi, jangan menduga-duga. Kesimpulan hadis. Qala Sulaiman bin Abdullah al-Syekh asanu maqila fi manahu maqala Syekh Islam wa ghairu anna hadzal hadis innama hiya fi man qalaha wa mata 'alaiha. Hadis ini apakah menjadi jaminan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Kita ini kan selaku pengamat. Jadi menurut kalau kita patuhi ya ajaran Islam yang disabdakan oleh Rasulullah ini, barang siapa yang ucapan terakhir di dunianya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kok kayaknya gampang amat gitu tuh, singkatnya. Ya. Jadi, tapi kembali kepada user, kita ngomong begitu kan kita pengamat, bukan pelaku. Maksudnya kalau kita pelaku, saat kita mau mati tuh, berhasil menempatkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita. Tuh, kita baru tahu itu susah gitu loh. Selama ini kan kita sebagai pengamat, gampang amat masuk surga dengan ya mau mati nanti dulu la ilaha illallah. Ya itu kita pengamat, gitu kan? Sama dengan pemain sepak bola lah. Kan kita pengamat tuh. Astagfirullah, bola begitu gampang, nggak begitu. Untungnya yang main itu nggak denger. Kalau kesel ya, udah kamu aja ngegantiin saya. Nggak tahu susah ya. Nah, kita selaku pengamat. Jadi mengucapkan la ilaha illallah pada detik terakhir hidup kita, itu ternyata susah gitu. Sama dengan pertanyaan malaikat kubur, kan yang ditanya cuma 3. Wah kita kan pinter kalau sekolah. Pertanyaannya lebih dari 10 itu sedikit. Kadang-kadang 20, ini cuma 3, gampang itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Alah gampang itu. Dia kira begitu, gitu. Mudah itu kan. Nah, ternyata susah. Barang siapa yang selamat, lulus dari pertanyaan malaikat, insya Allah kesananya gampang. Jadi alam akhirat yang paling susah itu alam kubur. Jadi maksudnya kalau di alam kubur yang sudah lulus, kesananya itu semakin baik. Tapi siapa tahu, siapa yang bisa menjanjikan kita lulus apa enggak lulus? Enggak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Ya, karena setiap orang yang sudah dikubur enggak pernah balik lagi, cerita. Artinya mereka menyampaikan pengalaman, gimana nih kira-kira saudara-saudara, kita di atas kuburan ngomong,
Lagi ngapain kalian? Diem aja. Nggak ada yang pernah kembali ke kita. Nah inilah. Jadi kalau kita berhasil di alam kubur, terang di sananya, ya, walaupun memang nggak ada lampu kan, terang, berarti itu petanda baik. Kesananya itu akan semakin baik. Gitu. Tapi kalau di kuburnya sudah disiksa, wah kesananya makin suram. Nah gitu. Nah salah satu posting yang akan tetap datang ke rekening kita walaupun kita sudah tutup usia, ya itu dikumpulin ada 16. Ada 16 amal yang akan tetap mengalir walaupun kita sudah tutup usia. Di antaranya yang sifatnya awet. Singkatnya gini, sesuatu yang kita lakukan saat hidup, waktu kita mati barang itu masih dipakai orang. Gitu. Singkatnya begitu. Ya, di antaranya menggali sumur buat masyarakat yang membutuhkan. Kita gali masih hidup, kita biayai, kita tutup usia. Sumur itu masih dipakai orang. Jadi nggak selalu kuburan, kan kita larinya kuburan, kan patungan. Kita wakaf toko di pinggir jalan. Nah, tolong ini disewakan, uang sewanya untuk sedekah. Kita tutup usia. Ya, toko ini masih disewakan orang, masih dipakai. Nah, terus mengalir itu. Itu namanya produktif. Apa saja, termasuk masjid. Ya, yang nggak begitu lama ya ada umurnya Quran. Orang berlomba-lomba wakaf Quran, Quran dibaca. Tapi satu saat kan dia lapuk. Yang paling awet apa tuh? Ya tanah, masjid. Tapi kita nggak usah marah, gara-gara kita wakaf apa gitulah. Keramik di pengimaman, satu saat dibongkar. Marah. Jangan, nah itu wakaf bapak saya. Ya susah dibetulin. Itu mah sudah direken oleh Allah, yang penting bukan kita yang nyuruh. Yang penting yang bukan kemauan yang wakaf. Kalaupun nanti kemudian berdasarkan pertimbangan ini sudah tidak cocok lagi, ya kemudian diganti. Tetap Allah akan reken. Sebab bukan kemauan kita. Kan ada niat. Sebab terjadi tuh di satu komplek, dia membangun satu kapling, berikutnya ini pakai baja ringan. Terus karena udah sempit, masyarakat butuh lebih luas, nggak mau dibongkar itu. Jadi akhirnya ada 2 masjid rendengan begitu. Wah kan nggak bagus. Yang satu kecil, satu besar, apa-apaan rendengan. Jadi karena dia beranggapan itu wakafnya nanti akan berhenti. Itu kalau manusia yang menerima wakaf, tapi yang menerima wakaf kan Allah yang menilai. Ya, niat kita kan untuk seumur hidup, tapi karena masyarakat menilai lain, ya sudah kita serahkan pada Allah. Kan ada yang begitu juga kayu-kayu masjid nggak mau dibakar, ya udah lapuk, udah aja diongkokin di situ, kan makan tempat itu. Ada yang pandangannya sempit begitu lah, kalau semua orang begitu ya, yang lapuk-lapuk ya numpuk di masjid. Nah itu kita harus arif ya. Jadi pokoknya singkatnya tuh ganjaran yang terus mengalir walaupun kita sudah tutup usia yang digambarkan oleh Rasulullah ada 3. Pertama ilmin yuntafa'bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini menurut para ahli sebaiknya dalam bentuk buku. Karena buku sifatnya abadi kan. Buku boleh rusak, tapi nanti kan ada yang beli lagi, yang memanfaatkan lagi. Sehingga ulama-ulama ketika mereka mengarang buku dan sudah disebarkan, mereka tidak terima royalti karena mengharapkan itu. Tapi orang sekarang kan keturunannya dapat royalti kan. Contohnya Pak Hamka, Buya Hamka, kan banyak bukunya. Nah kalau dicetak ulang, keluarganya masih dapat royalti. Itu cukup gede itu. Apalagi bukunya laris. Bayangkan kalau mushaf itu dapat royalti, berapa itu? Itu kan? Nah, jadi ada 16 tuh.
gali sumur. Nah, kalau menurut hadis itu 3 yang jelas-jelas. Tapi dikembangkan oleh ulama kurang lebih ada 16. Satu tadi, yang kedua sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Ilmin yuntafa'bi, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulahu, anak saleh yang mendoakan. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh kita, yang berdoa orang lain. Padahal di situ kan anak soleh yang mendoakan. Soal nyumbang silahkan, kita kasih makan orang nasi kotak. Tapi yang berdoa ini anaknya gitu. Jangan orang lain suruh berdoa. Kan nyuruhnya anaknya. Gitu ya. Tapi dia suruh ustadz yang berdoa. Gitu. Yang berdoa tuh dia. Jadi ustadznya nggak perlu datang dikirimin, itu justru lebih ikhlas. Kita kirimin orang-orang. Itu yang benar. Ya, begitu juga yang lain-lain. Mendirikan pondok pesantren, lembaga yang kira-kira kita tutup usia, ini masih panjang. Atau kita nanam pohon. Ya, pohonnya itu selalu dimanfaatkan orang. Nah, ini juga akan menjadi doa buat kita. Kemudian hadis yang lain, ya qala Allah berfirman ini dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, jika engkau berdoa padaku, jika engkau mengharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu seberapapun besarnya. Aku tidak peduli. Nah, ini ukurannya adalah ikhlas tidak ikhlas. Ya, seberapa kita mengharap pada Allah dengan ikhlas, ya, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah mampu mengampuninya. Sebab salah tidak salah, dosa tidak dosa, yang punya nilai ini Allah. Gitu kan? Boleh jadi sesuatu yang kita anggap tidak berdosa, tapi berdosa di sisi Allah. Atau boleh jadi kita beranggapan sesuatu itu berdosa, ternyata tidak di sisi Allah, diampuni. Dan Allah kuasa. Karena itu kita, ini menjadi harapan, ya, jangan membuat putus asa. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagta dzunubaka ananas sama, walaupun dosamu sepenuh langit, menghiasi langit, ya, seluruh langit tertutup oleh dosamu, singkatnya gitu. Summastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartulak, maka aku akan ampuni. Nah, Bapak sekalian, soal istighfar ada sayyidul istighfar. Sudah tahu belum? Ada sayyidul istighfar. Bentuk istighfar itu banyak redaksinya, tapi ada yang sayyid, yang KW1. Nah, itu yang bentuk itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ini dianggap bentuk istighfar yang nomor 1. Tapi ada istighfar lain yang sudah paten, nggak boleh kita ganti. Antara lain istighfar yang kita ucapkan setelah salam. Astaghfirullah, tanpa azim ya, tanpa azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu nggak boleh diganti, karena itu sudah prosedur. Tapi kalau ada pilihan istighfar di tempat yang bebas, di waktu yang bebas, yang KW1 tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, jadi kalau kita ada kesempatan, ngapain nih? Contohnya kita duduk mau nunggu sholat Jumat, ngapain nih? Ya kalau nggak capek, sholat terus aja. Sholat boleh dilakukan sebelum Jumat, sebelum azan dikumandangkan. Sekenyang-kenyangnya, secapek-capeknya. Udah, namanya sholat terus, capek lah. Nah, apa nih? Masih ada waktu, baca Quran. Ya, Quran nggak ada, lah di aplikasi saja. Di aplikasi kan enak. Terus kalau kita harus berdoa, berzikir, baca enggak, baca Quran enggak, sholat enggak, ngapain nih? Doa apa yang
untuk mengisi waktu, kalau waktunya sempit, doa apa yang terbaik menurut Syekh Utsaimin? Istighfar. Yang terbaik, jadi pilihan doa-doa ini kalau kita ada waktu ngapain nih? Quran males, sholat males, kan kita bervariasi, apa saja Anda boleh lakukan. Ya kan? Yang penting kita isi waktu kita ini dengan pahala, maka yang terbaik adalah istighfar. Ya, istighfar yang terbaik tadi, kalau belum ditentukan, kalau yang pada sholat setelah salam sudah ditentukan astagfirullah 3 kali, jangan diganti. Kalau yang tidak ditentukan, maka bacalah Allahumma anta robbi, itu sebentar saja, nggak sampai 5 menit. Kita hafal. Kalau masih nggak hafal juga, ditulis. Setiap mau baca, dibaca. Setiap mau zikir, dibaca. Kantongin, baca. Lama-lama hafal. Ya namanya kita sudah faktor usia, mungkin ingatannya sudah kurang, ya. 2 baris, nanti 2 baris lagi, lama-lama hafal kalau ada kemauan. Tapi kalau nggak ada kemauan, ya susah. Masih juga kurang, ditempel di dinding-dinding rumah. Ngelihat lagi, baca lagi. Ngelihat lagi, baca lagi. Lama-lama hafal. Ya, itu cara-cara untuk menghafal bagi lansia. Kan lansia itu hafal 2 lupa 5. Jadi tekor. Kan di sini juga ada Pak, Quran lansia. Jadi ada zikir untuk lansia. Tuh, ada sini kan namanya Quran lansia, mushaf lansia. Berarti kalau lansia itu ciri-cirinya tulisannya gede. Karena dia butuh penglihatan lebih besar kan. Yang kedua, di bawahnya enteng. Sebab kalau berat dia ngegeder gitu. Itu ciri-ciri buat dia tuh pasti enteng ya, kertasnya tipis ya, karena yang bawahnya orang tua. Nah, kita lanjutkan. Jadi begitulah Allah. Tsumma laqiyani la tusyriku bi syai'an. Kemudian setelah itu dia lakukan, saat di dunia dia sering minta ampun kepadaku, kemudian dia datang kepadaku, berarti itu sudah meninggal ya. Kemudian menjumpai aku, la tusyrik bihi syai'an, dia tidak menserikatkan sedikit pun kepada aku, la ataituka, maka aku akan datang kepadamu, bikira biha maghfiratan, dengan sepenuh bumi bentuk ampunan. Jadi begitu, menurut hadis qudsi ya. Allah sudah permaklumkan lewat Rasulullah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah dengan tulus, banyak istighfar di dunia, nanti di akhirat aku akan hadapi dengan sepenuh bumi ampunan. Nah, kita tidak boleh putus asa. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita dan membuat kita semangat ya, mengisi sisa-sisa hidup dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan baik-baik. Kalau bisa ke masjid jalan kaki. Takutnya nanti kehilangan nggak ada nilainya, sebab di hadisnya itu langkah gitu. Dihitung berdasarkan langkah. Ini kalau pakai motor kan roda itu. Ya sebenarnya biar sehat. Tapi kalau nggak pakai promosi begitu nggak mau. Jadi sehat dapat, ya pahala besar. Manfaatkan. Nggak usah terburu-buru jalan ke masjid. Tapi ya kira-kira kalau udah deket ya ambil jaraknya agak lama supaya bisa sampai ke masjid. Sebab sejak kita keluar dari rumah, kita sudah dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan air wudhu yang kita pakai air rumah. Kenapa? Bukan pelit, bukan. Supaya air rumah kita berkah. Itu sarannya. Nah, inilah fatwa-fatwa buat lansia. Kan lansia kan cirinya 3 katanya. 1, mudah dipahami. Yang kedua, mudah dijalankan. Yang ketiga, mudah
masuk surga. Nah, itu materi-materi buat kita, ya. Semoga kita bisa mengisi sisa-sisa waktu yang Allah berikan, sisa-sisa waktu yang emas, menjadi bernilai di sisi Allah. Dan Allah semoga berkenan melipat gandakan pahala kita pada pagi hari ini. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.